Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu ya Tuhan pembaharuan daripada Engkau, dan kami juga sungguh perlu ya Tuhan Engkau mendampingi kami ketika kami mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh terus menuntun kami, mengajar kami, membentuk kami, semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebuah tema yang diberikan kepada saya, kebangkitannya menjadi bukti dosa bisa dikalahkan. Nah saudara, kita akan membaca bersama satu bagian daripada firman Tuhan, yaitu dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya tidak akan tampilkan dalam bentuk PowerPoint, tetapi saya ingin saudara membuka Alkitab saudara, baik yang fisik maupun yang ada di HP atau di tablet saudara. Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan 26, saya akan membacakan, saudara bisa menyimaknya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, kalau kita kilas balik akan melihat hukuman mati yang dilakukan oleh Roman Empire, saudara, yaitu pada masa-masa kekaisaran Roma, kita akan menemukan banyak sekali cara yang mereka pikirkan untuk melaksanakan sebuah hukuman mati pada seseorang yang sudah diputuskan untuk dihukum mati. Salah satunya yang sudah sangat familiar bagi kita sebagai orang percaya, yaitu disalib. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalib dan dipermalukan, diolok-olok, dan dia mati di atas kayu salib. Kita percaya dia mati untuk kita. Karena itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita mendapatkan penebusan, kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Tetapi bukan hanya disalib, saudara. Ada lagi saudara, saya menemukan, saya membaca sebuah jurnal yaitu Jinan Xuebao Zhixue Shehui Ke Xuebao. Nah, di dalam jurnal itu, ya, jurnal Jinan yang berbicara tentang filosofi dan social science, saudara, di sana dia menuliskan 10 lebih, belasan, saudara, cara-cara yang dipakai untuk memberikan hukuman mati. Salah satunya saudara, yang lainnya ada yang hukumannya itu orang yang mau dihukum mati itu digantung di pohon atau digantung di tiang dan dibiarkan mati kepanasan atau mati kedinginan, saudara. Lalu ada juga pelaku kejahatan itu dibunuh di depan umum oleh keluarga yang dirugikan. Jadi setelah dijatuhkan hukuman mati, diputuskan keluarga yang merasa dirugikan boleh membunuh orang yang merugikan itu di depan umum. Lalu ada juga yang dicambuk. Setelah dicambuk, lalu dilempar dari atas tebing sampai mati. Kalau tidak mati, maka dia akan diangkat lagi ke atas tebing lalu dilempar lagi sampai mati. Lalu ada juga yang dibakar hidup-hidup. Juga saudara, ada yang dijadikan makanan bagi binatang buas. Ini yang biasanya dijadikan tontonan juga, saudara. Terus ada lagi, saudara, hari ini, malam ini saya bicara tentang hukuman mati gitu ya, saudara ya. Ada lagi, saudara, kepalanya ditutup dengan kulit binatang,
lalu digantung terbalik saudara. Sampai dia mati. Sangat-sangat sadis sekali. Ada juga saudara hukumannya itu, orang yang dirugikan boleh menggigit orang yang merugikan sampai mati. Dan yang sederhana, yang paling cepat itu adalah dipenggal saudara. Tetapi ada satu lagi yang lebih sadis saudara. Yaitu seseorang yang membunuh keluarganya, seseorang yang membunuh sahabatnya, yang membunuh temannya. Temannya yang mati itu mayatnya tidak dikubur. Tetapi begitu diputuskan bahwa orang yang membunuh itu dihukum mati, maka mayatnya itu akan diikat di belakang, di punggungnya. Jadi kemana-mana dia harus menggendong mayat itu. Sampai mayat itu membusuk, lalu lama-kelamaan orang yang menggendong itu pun akan mati. Karena di belakangnya juga lama-kelamaan itu membusuk saudara. Sangat-sangat sadis. Saya tidak tahu dari mana mereka menemukan cara-cara demikian untuk menghukum seseorang. Sangat-sangat menurut saya sangat tidak manusiawi, saudara. Lalu saudara, kenapa saya ceritakan ini saudara? Di dalam pasal Roma pasal 8 pasal 7 ayat 24 Paulus menuliskan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di sini menurut saya, bagi saya kurang begitu jelas. Tetapi dari terjemahan Mandarin itu saya bisa melihat lebih jelas apa maksudnya melepaskan aku dari tubuh maut ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia saya menangkapnya bahwa melepaskan aku dari tubuh maut ini berarti tubuh Paulus sendiri. Tetapi di dalam bahasa Mandarin bukan. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan demikian. 我真是苦啊，谁能救我脱离这屈死的身体呢？ Kalau saya terjemahkan secara bebas saudara, dikatakan siapakah yang menolong aku melepaskan tubuh mati ini? Maksudnya di tubuhnya ada tubuh yang lain yang menempel di tubuh Paulus dan dia berkata, siapa yang bisa menolong aku melepaskan tubuh ini? Saya tidak tahu saudara. Mungkin Paulus pernah mengalaminya, tetapi saya percaya tidak. Kalau Paulus pernah mengalaminya, maka dia tidak mungkin menuliskan ini. Saya lebih condong, Paulus dia melihat hukuman ini. Dan ketika dia melihat hukuman ini, dia menjadikan hukuman ini sebagai sebuah ilustrasi yang menggambarkan keadaan dirinya, yang menggambarkan pergumulan dirinya, dan juga mungkin menjadi pergumulan kita. Di ayat sebelumnya bukankah dia katakan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Lalu dia katakan, dalam batinku aku suka akan hukum Allah, dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain. Hukum lain yaitu hukum dosa, hukum yang ditentukan oleh diri sendiri, hukum akan nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi di dalam pikiran, di dalam hati yang terdalam ingin sekali melakukan firman Tuhan, ingin sekali taat kepada perintah Tuhan. Tetapi ketika dilakukan, yang dilakukan itu adalah dosa, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu karena dosa awal, dosa yang dilakukan oleh Adam yang melekat di dalam diri kita yang tidak bisa kita lepaskan. Saya ingin kita membandingkan perkataan ini dengan Yakobus pasal 4 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, bukankah itu juga menjadi pergumulan kita? Kita ingin sekali berbuat baik, tetapi begitu kita sudah melakukan ternyata itu salah. Dan ada kalanya saudara, kita tahu bagaimana berbuat baik.
tapi kita tidak melakukannya. Misalnya kita melihat seseorang melakukan kesalahan. Itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tidak sesuai dengan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan daripada manusia. Ketika kita tahu, kita melihat, lalu kita tidak menegur dia. Kita tidak membawa atau tidak memberitahukan kepada dia bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Itu dosanya ada di kita, saudara. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Engkau tahu untuk berbuat baik, tetapi ketika engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan seperti demikian, saudara. Bahwa Paulus memperkatakan ini ketika dia belum percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak begitu setuju. Kenapa, saudara? Jika Paulus belum percaya kepada Tuhan, apakah Paulus bergumul di dalam dirinya ketika dia menindas orang-orang percaya, yang adalah saudaranya sendiri? Jikalau Paulus belum percaya, apakah ketika dia menjaga baju-baju orang yang merajam Stefanus, di dalam hatinya bergolak bahwa itu tidak benar? Tidak, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas. Paulus yang pada saat itu bernama Saulus, dia senang Stefanus dibunuh. Dia senang, saudara. Jadi saya lebih condong, saudara, bahwa perkataan ini dikatakan oleh Paulus bukan ketika dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu sangat jelas sekali, bahwa mereka akan menerima upah dosanya. Itu yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas, jikalau berbuat dosa, percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Saudara, pergumulannya, saya yakin saudara bahwa ini adalah sebuah pergumulan yang Paulus gambarkan, yang Paulus tuliskan, menunjuk kepada dirinya sendiri. Bahwa di dalam dirinya itu bergolak, di dalam dirinya bertentangan setelah dia percaya kepada Tuhan. Setelah dia melayani Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dia masih tetap melakukan kesalahan. Dia masih tetap dikuasai oleh amarah. Saudara, sehingga dia katakan, jika aku menghendaki yang berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya yakin pergumulan yang terjadi di dalam hati Paulus, di dalam kehidupan Paulus mengikut Yesus, juga menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga sering mengalaminya? Sering mengalaminya, kita ingin melayani Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita kerjakan, bukannya kita memuliakan Tuhan, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana? Jawabannya apa? Bagaimana, saudara? Ketika Paulus mengatakan, aku celaka, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kembali, saudara, di dalam ayat ke-25 dia katakan, dia jawab dengan tegas, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi perkataan ini, saudara, bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, juga Yesus yang akan terus memimpin kita, menolong kita. Saudara, Yesus menebus kita bukan hanya di kayu salib untuk saat ini saja. Tidak, saudara. Tetapi
Penebusan, darah yang dicurahkan, darah yang dialirkan di atas kayu salib buat kita manusia yang percaya kepada Dia. Adalah untuk menebus dosa kita di masa yang lalu. Dosa yang kita lakukan sekarang dan dosa yang mungkin belum kita lakukan di masa yang akan datang. Itu sudah dihapus, itu sudah dibersihkan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa ini. Tetapi di sini harus hati-hati. Harus hati-hati saudara. Jangan sampai salah kaprah. Bukan berarti kita sudah tahu bahwa Yesus menebus kita untuk dari dulu, sekarang, dan selamanya ke depan saudara. Berarti kita boleh hidup seenak kita. Berarti kita boleh melakukan dosa karena sudah ada janji, ada jaminan penebusan dosa daripada Tuhan. Tidak saudara. Tidak demikian. Hati-hati. Jangan sampai kita jatuh di dalam berkat anugerah keselamatan Tuhan. Saudara, di ayat ke-26 Paulus mengatakan apa? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 26 ini merupakan sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ingat saudara kalau pemilihan pengurus atau pemilihan majelis ya atau mengajak seseorang untuk ikut pelayanan akan ada jawaban seperti begini, jangan saya dulu dah, saya masih belum baik. Saya masih melakukan dosa, saya masih suka marah, yang lain aja. Itu pergumulan saudara. Pergumulan di dalam hati di mana masih merasakan bahwa ada dosa di dalam diri kita. Itu baik. Itu baik. Kalau masih merasa bahwa diri kita itu tidak baik. Yang celakanya saudara, adalah merasa bahwa diri itu baik. Dan tidak ada sebuah pergumulan seperti Paulus. Yang mengatakan siapa yang menolong aku melepaskan tubuh maut ini. Seharusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus berpikir, kita harus memiliki sebuah hati yang terus merasa berduka akan dosa di dalam diri kita. Walaupun kita sudah tahu, walaupun kita yakin, walaupun kita percaya bahwa dosa kita sudah dihapus bersih. Yesus telah mengalahkan dosa dan kita yang ada di dalamnya menjadi pemenang di dalam dosa. Jadi saudara, berhati-hatilah. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan yang dicatat oleh Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini lemah. Seringkali keinginan kita untuk mentaati firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kalah dengan keinginan nafsu kita. Kalah dengan keinginan tubuh kita, keinginan daging kita. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Paulus menuliskannya dengan jelas. Memang kita sudah memiliki janji itu. Tetapi kita juga harus terus berusaha melawan. Melawan hukum dosa yang ada di dalam diri kita. Kita harus menjadi seorang pemenang. Menang di atas dosa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang menjadi penolong kita. John Stott sebagai penutup saudara. John Stott dia mengatakan apa? Langkah pertama menuju kekudusan adalah dengan rendah hati dan jujur mengakui keberdosaan kita. Karena meski kita sudah ditebus dan diselamatkan serta mengalami hidup baru, tetapi kita tetap sulit untuk membendung dosa dan keinginan berbuat dosa yang terus bergolak di dalam diri kita. Saudara,
Jelas sekali, kita memang bergumul, tetapi ada kekuatan yang baru. Ada jaminan yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tahun lalu saudara, di dalam pertemuan ke hati kita belajar tentang seorang anak manusia, Daud saudara. Mengapa Daud begitu diperkenan oleh Tuhan? Tidak ada kepada manusia lain Tuhan berkata ini adalah orang yang aku perkenan. Tetapi hanya kepada Daud. Kenapa saudara? Bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud tampan, bukan karena Daud selalu menjadi sorotan dan dia menang di dalam segala perang. Bukan saudara. Daud diperkenan karena ketika dia melakukan dosa dan dia sadar dan ketika dia diingatkan bahwa dia telah melakukan dosa. Dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, dia tidak menyangkal. Tetapi dia langsung datang kepada Tuhan. Dia mengakui dosanya dan dia membuka dirinya untuk menerima hukuman dari Tuhan. Saudara, hanya itu yang akan memimpin kita menuju kepada kekudusan. Tahu bersalah, mari akui. Datang kepada Tuhan. Selama pintu pengampunan masih dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Selama nafas hidup masih ada di hidung kita, kesempatan itu tetap ada. Dan kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Karena itulah kenapa dia datang ke dalam dunia, dia mati buat kita di atas kayu salib, darahnya memiliki kuasa untuk menolong kita, menghapus dosa kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita bisa hidup di dalam kekudusan. Agar sehari demi sehari kerohanian kita semakin bertumbuh dan semakin menyerupai Kristus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Hanya kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang telah memberikan anak yang tunggal bagi kami, agar kami boleh hidup di dalamnya. Agar dosa kami dihapuskan dan kami boleh hidup di hadapan-Mu. Tolong kami, pimpin kami. Agar di dalam kehidupan kami terus ya Tuhan belajar untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.